Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Wahyuni, CGP Angkatan 9. Perkenankan dalam hal ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Bagaimana caranya untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus yang pertama memahami tujuan pembelajaran, yang kedua mengetahui dan merespon kebutuhan murid, yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima, melakukan penilaian berkelanjutan. Ada 3 aspek kebutuhan belajar murid, antara lain kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Kesiapan belajar murid meliputi kapasitas untuk mempelajari materi, konsep atau keterampilan baru dan membawa murid keluar dari zona nyaman mereka serta memberikan mereka tantangan. Ada 6 kesiapan belajar murid. Menurut Tomlinson, yang pertama bersifat mendasar, kemudian bersifat transformatif. Yang kedua dari konkret ke abstrak. Yang ketiga sederhana menuju kompleks. Yang keempat terstruktur menuju terbuka. Yang kelima, tergantung menuju ke mandiri. Dan yang keenam, lambat menuju ke cepat. Yang kedua adalah minat murid. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk menarik minat murid diantaranya menciptakan situasi pembelajaran yang menarik perhatian murid, misalnya dengan humor, menciptakan kejutan-kejutan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, menciptakan konteks pembelajaran yang dikaitkan dengan minat individu murid. Yang ketiga, mengkomunikasikan nilai manfaat dari apa yang dipelajari oleh murid. Dan yang keempat, menciptakan kesempatan-kesempatan belajar di mana murid dapat memecahkan persoalan atau problem-based learning. Selanjutnya adalah profil belajar murid. Di sini profil belajar murid ada 4, yakni lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi dengan cara mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, berbicara dengan guru murid sebelumnya, membaca rapot murid di kelas sebelumnya, dan menggunakan berbagai penilaian formatif dan asesmen diagnostik. Adapun strategi untuk pembelajaran berdiferensiasi antara lain diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Strategi diferensiasi konten yaitu berkaitan dengan materi apa yang kita ajarkan, sumber materi yang berbeda-beda, antara lain video, bacaan, cerita, dan lain-lain. Kemudian, strategi diferensiasi proses, yakni mengacu pada bagaimana murid memaknai materi yang dipelajari, proses pembelajaran seperti apa yang dibutuhkan oleh murid, dan seberapa murid memerlukan bantuan. Strategi diferensiasi produk, yakni bentuk tagihan atau unjuk kerja atau produk yang dihasilkan oleh siswa. Bentuk produk contohnya presentasi, diagram, dan tulisan. Kemudian penugasan disesuaikan dengan murid dalam periode tertentu. Dan memberikan murid pilihan bagaimana mereka dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul sebelumnya, yakni modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, dan modul 1.4, serta terakhir adalah modul 2.1. Keterkaitan dari modul titik 1 dengan modul berdiferensiasi.
yakni untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berpihak pada murid dengan memenuhi kebutuhan murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memiliki nilai-nilai seorang guru, yakni berpihak pada murid, mandiri, reflektif, inovatif, serta kolaboratif. Sehingga guru mampu menuntun murid mewujudkan merdeka belajar sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi sebuah prakarsa perubahan sesuai dengan visi guru penggerak. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, kita sebagai guru dapat menerapkan keyakinan kelas dengan memenuhi 5 kebutuhan dasar sebagai manusia, yakni bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Sehingga murid dapat terfasilitasi sesuai dengan minat dan kesenangannya masing-masing. Kesimpulan dalam modul ini, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang dikembangkan untuk merespon kebutuhan murid dalam belajar yang bisa berbeda-beda, meliputi kesiapan belajar, minat, potensi, atau gaya belajar. Tujuannya agar pembelajaran dapat berpihak pada murid. Terima kasih, demikian tadi pemaparan koneksi antar materi modul 2.1 dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam Guru Penggerak.